Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetes daya tahan aki sepeda listrik ini. Bisa berjalan sampai berapa kilometer dari full sampai betul-betul baterai kosong ya. Ini saya mengecas sepeda listrik ini dari keadaan baterai betul-betul kosong ya. Ini indikator merah ya. Kita tunggu sampai hijau. Oke, sekarang indikator baterai sudah berubah ya, dari merah ke hijau. Ini yang menandakan sudah full. Oke, mari kita sekarang cabut. Ini dia aplikasinya ya, GPS speedometer. Oke, dari kondisi baterai full ya 100%, kilometer 0, jarak 0. Oke, sekarang mari kita mulai. Kita uji seberapa jauh aki sepeda listrik ini mampu bertahan ya dalam keadaan posisi full. Oke, mari kita jalan. Biasa saya dari rumah itu ke pasar bisa sampai 4 kali bolak-balik. Baru bisa dikatakan agak lowbat ya. Sekarang baru 2 kali bolak-balik sudah lowbat ya, kalau saya nggak salah. Cuman ya ini sih realnya sih, karena kondisi baterai dari keadaan 100% tadi ya, kita baru cabut dari casnya. Jadi kita bisa tahu betul-betul jarak yang ditempuh dari perjalanan kali ini dari baterai 100% sampai 0 berapa. Ya kawan-kawan, sekarang kita sudah ada di Jalan Poros ya. Tentunya kita bisa gaspol. Oke. Enaknya ya, jalanan masih sepi jadi tak enak gaspol gitu. Saran saya sih sedikit, cuman itu ya, baiknya kalau sepeda listrik gitu ya, jika tidak dipakai kita putus saja harusnya yang dari aki ke motor sepeda listriknya ya, karena begitu ya pengalaman, jika kita meninggalkan sepeda listriknya atau sepeda listriknya nggak terpakai lama, begitu dampaknya kadang ke aki mulai drop, mulai dayanya agak berkurang ya. Kita nggak sempat ukur dayanya pakai avometer, jadi kita ukur realnya saja ya, aktualnya di jalan. Jarak tempuhnya bisa dia tempuh sampai berapa jauh. Dan saran saya juga sih baiknya kalau sepeda listrik ya nggak kepake misalnya ya, bisa juga kita akali dengan tiap hari atau 2 hari sekali lah kalau nggak sempat ya, tapi sempat-sempatin saja sih. Sehari sekali itu kita panasi ya, seperti motor konvensional ya, seperti motor biasa ya, kita panasi, kita cukup aktifkan, hidupkan sebentar, kita gas, kita jalankan di tempat saya nggak masalah, biar arus juga tetap normal ya. Caranya itu saja sih kalau kita nggak pakai, kecuali memang ditinggal di rumah ya, nggak ada orang di rumah ya, mau nggak mau untuk awetnya sih lepas saja arus atau sambungan dari aki ke sepeda listrik. Oke kawan, sekarang saya sudah sampai di rumah tante saya yang ada di Macopa ya, nama alamatnya. Dari rumah ke Macopa ini kita lihat sekarang dia sudah menempuh jarak 4,34 km. Jadi untuk PP pulang balik, pulang pergi sekitar 8 kiloan lebih ya. Jadi itu jarak yang ditempuh. Dulu awal-awal sepeda listrik ini istri saya kadang sampai 4 kali pulang balik ya, dari rumah ke pasar. Jadi ya 8 kali 4 ya 20 berapa ya. Segitulah. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan berikutnya ya. Ini tadi saya waktu skip videonya saya lihat kondisi baterai masih full ya. Tapi kita tidak tahu ke depannya. Kita lanjutkan saja perjalanan.
digas kencang ya, biasa agak nyendet gitu ya, nggak bisa nanjak. Tapi kalau pakai momentum ya bisa. Itu di depan yang namanya Pasar Macopa ya guys, yang sering didatangi istri saya. Berbelanja pulang balik pakai sepeda listrik doang. Yuk, kita masuk kembali. Ya guys, kita singgah dulu ya pinggir jalan. Kita singgah membeli sana nasi kuning guys. Ini nasi kuning makanan favorit ya di hari Minggu. Bukan karena rasanya sih, tapi karena murahnya. Oke, ini dia kondisi sepeda listrik kita yang kita pakai jalan. Sekedar info ya, berat beban saya ini sekitar berapa ya? 50 kilo kok nggak salah ya. Jadi jika kita pakai berboncengan mungkin hasilnya nanti akan berbeda ya, pasti akan menurun ya, karena berat juga mempengaruhi daya, mempengaruhi jarak tempuh yang bisa ditempuh. Oke guys, nasi kuningnya sudah ada. Up. Mari kita lanjutkan perjalanan. Let's go. Oke guys, sekarang kita sudah finish kembali di rumah ya. Betul yang saya katakan, jarak pulang pergi dari rumah ke pasar itu sekitar 8,3 km ya jaraknya. Waktunya kita melanjutkan perjalanan kedua kita. Tapi sepertinya untuk perjalanan kali ini HP-nya kita lepas dulu ya, kita taruh di bawah saja sebagai pengukur kecepatannya. Oh, nampak sudah turun tadi ya, pas digas langsung turun. Oke, kita gas. Oh, ternyata kelihatan ya tadi kalau diperhatikan indikator baterai ini sudah menurun 1 balok ya. Kadang juga dia loncat turun jadi 2 balok ya, tapi nggak perlu heran ya guys, karena memang sifat dari aki kering begitu ya, dia naik turun. Jadi kadang kita sudah lihat ketika saya undur gas, ini kelihatan dia naik, tapi ketika saya tarik gas kembali dia kelihatan aslinya ya sudah turun. Itulah sifat aki kering ya guys. Jadi jangan heran kalau indikator baterainya naik, sudah naik, turun, naik lagi ya. Oke. Nah, tapi di sini kita akan mengujinya sampai betul-betul susah jalan ya, atau dalam artian hampir kosong atau kosong lah. Oke, kita gas kembali. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di pasar ya. Namun di indikator di sepeda listrik sudah 2 balok ya, dan itu sangat mengkhawatirkan. Mari kita lanjut lagi. Oke guys, kita sudah lanjutkan perjalanan lagi dari pasar ya. Dan dari pasar tadi ini di indikator baterai sudah sisa 2 balok ya. Oke guys, sekarang kita sudah dekat dari lorong rumah ya. Tandanya sepeda listrik ini masih mampu PP atau pulang pergi dari rumah ke pasar yang jaraknya itu sekitar 8 kilo ya, sampai 2 kali, artinya 16 km ya jarak tempuh yang bisa ditempuh. Namun kondisi di indikator baterai ini sudah hampir 1 ya, 1,5 lah ini, karena balok kedua sudah kedip-kedip. Saya sudah nggak berani lagi pakai ke pasar lagi ya, kembali sampai 3 kali bolak-balik. Jadi paling saya akan habiskan di sekitaran sini saja ya. Ya, kita lanjut lagi kawan. Di sini saya cuman berputar-putar di area sini saja ya, karena di indikator ini sudah
sisa 1 balok ya. Dan kecepatan sepeda listriknya juga dari segi top speed sudah sangat menurun sepertinya ya, sudah berat sekali ya dia menarik. Ini sisa 1 balok ya, sisa pas 1 balok. Saya penasaran dengan top speednya sih di kondisi baterai yang hampir habis ini. Saya ingin coba top speednya berapa ya. Mari kita ambil HP yang satu dulu. Kita pasang ini ya, dari indikator baterainya ya, sifat sangat betul-betul sifat aki kering ya. Ketika tidak digas dia tiba-tiba naik ke baloknya jadi 3, tapi coba kita gas ya sambil kita rem. Ini dia akan turun kan, dia akan turun ketika jalan. Ketika berhenti, kita berhenti dia akan naik 3, tapi pas kita gas dia turun kembali ke 1. Itu yang saya maksud guys, sifat aki kering gitu ya, sering turun. Tapi sebenarnya ini sudah hampir lowbat ya, sudah hampir mati. Oke, saya penasaran dengan top speed dari sepeda listrik ini ketika baterainya sisa segitu ya. Ayo kita langsung gas, kita langsung gaspol. Ini sudah gaspol ya. Ini sudah gaspol dan speednya ternyata cuma di angka 20 dan 21 ya. Oke, kita undur gasnya. Ternyata gitu ya. Kondisi baterai juga mempengaruhi kecepatan ya. Biasanya kan kalau kondisi baterai masih penuh, masih fit, dia sampai kecepatan 30 km per jam ya, top speednya atau maksimalnya. Tapi tadi kita coba gas full, dia cuman maksimal menyentuh angka 21 ya. Ini dia, ini gas full ya. Jadi kalau baterainya juga sudah mau habis, kecepatannya juga akan menurun ya saudara. Pengujian dry test atau baterai test dari sepeda listrik UIN Fight F5 ini dari kondisi baterai 100% sampai 0% mungkin kita akhiri di sini ya. Karena ini sisa balok 1 ya. Tapi saya rasa ini sudah dekat-dekat sakaratul maut ya. Tarikan gasnya juga sudah berat sekali. Jadi kita masuk saja. Kayaknya ini sudah hampir mencapai limit ya. Dipaksa pun sudah, saya takutnya dipaksa di jalan, tengah jalan pas mati. Saya mendorong guys, lumayan siang-siang gini mendorong kan capek. Tapi ini tarikan gasnya sudah agak mulai lemah ya, sudah berat. Oke guys, sampai di situ pengetesan kita kali ini. Memang sih masih ada 1 balok, tapi sudah di ujung tanduk ya, di ujung nyawa, sudah hampir kalah. Oke, dari hasil pengetesan ini kita mendapatkan hasil pertama dulu dari kecepatan rata-rata. Kita berjalan di rata-ratanya 15 km per jam, kecepatan maksimal 30 km per jam, dan ini dia jarak yang ditempuh sekitar 22,84 km. Tapi kalau saya estimasikan, kalau betul-betul sampai habis kan tadi masih ada sisa 1 balok ya, sisa 1 balok, tapi sudah berat lari. Kemungkinan masih bisa mencapai sampai jarak 20 km per jam ya. Dan untuk di odometer ini kan dia dapat 23 km. Ini jarak yang ditempuh 22,84 km. Dan waktu pengetesan ini kita memakan waktu 1 jam 28 menit ya. Jadi dalam 1 jam 28 menit itu saya estimasikan yang real terpakai jalan terus 1 jam 15 menit ya, karena kita tadi singgah beli nasi kuning dan singgah di rumah tante saya. Oke, jadi untuk kesimpulannya, kualitas akinya sih memang ada penurunan sedikit ya.
karena dulu bisa sampai 4 kali PP dari rumah ke pasar, yang jaraknya itu PP ke pasar 8 kilo, sekitar 32 kilo ya seharusnya. Jadi kemungkinan jika dalam kondisi baru aki sepeda listrik ini mampu mencapai jarak 30 sampai 35 km ya. Dan setelah menurun ya, kita masih bisa dapat 20 km per jam ya. Masih lumayan bagus sih untuk sebuah sepeda listrik, masih sangat baik dipakai pergi ke pasar atau hari-hari ya. Namun memang ada sedikit penurunan. Kesimpulannya, tetap jaga kualitas aki dengan aman, seperti rutin mengecas dan rutin memanasinya atau memakainya ya. Saya juga sudah punya video cara agar supaya aki sepeda listrik awet ya. Saya sudah buat videonya juga. Oke, mungkin untuk pengetesan kali ini sudah selesai ya, lumayan dapat 25 km per jam. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye.